Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita rasakan ila akhiril hayah nanti, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ibarat orang yang kedatangan tamu, maka setidaknya tamu yang datang memperoleh kesan yang baik dan kesan yang istimewa ketika kita jamu dan ketika kita sambut. Maka demikian juga dengan Ramadan, ya harusnya ada sisi yang istimewa dan sisi yang spesial yang sudah kita berikan untuk Ramadan. Terlebih kita tidak ada yang tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa menikmatinya kembali. Maka harapannya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang telah lalu. Maka hadirin khawatiman rahimakumullah, perlu kiranya kita mengambil value atau nilai yang ada dalam puasa Ramadan agar ini menjadi istimewa dan spesial Ramadan kita tahun ini. Singkat cerita, kalau kita mau mengambil ibrah atau nilai atau value dari bulan Ramadan, setidaknya ada 3 yang kita bisa ambil sebagai pelajaran pada malam hari ini. Nilai yang pertama yang kita bisa ambil dari puasa Ramadan adalah nilai purifikatif. Purifikatif ini diambil dari kalimat purifikasi, artinya pemurnian atau pembersihan. Apa yang dibersihkan oleh Ramadan? Yang pertama adalah qalbu kita, hati kita dibersihkan. Makanya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika membagi puasa itu, beliau sampai pada level 1 awam, level 2 khusus, dan level 3 khawasul khawas, di mana di dalamnya dirujuk kepada mereka yang mampu membersihkan qalbu, puasanya sampai ke qalbu, sampai ke hati. Maka orang-orang yang qalbunya bisa dibersihkan dengan puasa, disucikan dengan puasa, adalah mereka yang paling beruntung, paling istimewa di bulan Ramadan tahun ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah, apa untungnya kalau bersihnya hati atau bersihnya qalbu? Yang paling biasa kan, yang paling biasa, kalau hati bersih sudah tidak ada lagi benci di dalamnya. Maka persatuan, kesatuan itu bisa tercapai ketika hati tidak lagi punya benci. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-63 Allah tegaskan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Hati itu akan mudah ditaklif, akan mudah disatukan kalau dia bersih. Karena kalau kotor mau disatukan kayak gimana pun tetap ujung-ujungnya ribut. Maka standar atau target pertama kalau sudah hati bersih, ya tidak ada lagi rasa benci dan akhirnya kesatuan umat bisa tercapai. Kita tidak lagi membenci sama orang yang jumlah rakaat tarawihnya beda. Kita juga tidak harus membenci kepada yang sholat subuhnya beda. Kita juga tidak harus membenci sama yang mulai puasanya atau mulai Idul Fitrinya beda. Jadi nggak ada kebencian, khalas. Karena memang perangkat-perangkat tadi, hal-hal tadi adalah hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah, sehingga tidak bisa salah satu mengklaim ini benar dan yang lain salah. Bisa jadi semuanya dibenarkan dalam kaidah agama kita. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Terus yang paling tinggi apa? Target kalau sudah hatinya bersih.
Di dalam Al-Quran, di surat Asy-Syu'ara ayat ke-89 dan surat As-Saffat ayat ke-84, ada kalimat cukup indah dari Al-Quran tentang pentingnya bersihnya hati. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa datengin Allah cuman mereka yang punya hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Yang bisa datengin Allah cuman hati yang sehat. Yang kedua, As-Saffat ayat 84 disebutkan izja'a rabbahu biqalbin salim. Dan ingatlah ketika dia mendatangi Tuhannya dalam keadaan kolbu yang salim. Hanya 2 ayat dalam Al-Quran yang ada diksi kolbun salim. Asy-Syu'ara 89 dan As-Saffat ayat 84. Simpelnya, orang yang bersihnya hati, dia punya hak untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan momen yang paling menyenangkan, momen yang paling menggembirakan, pertemuan 2 kekasih yang sudah lama tidak berjumpa. Maka dalam hadis Nabi SAW sebagai penguat argumentasi tadi, kata Nabi, farhatani lis-shaim. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang puasa. Pertama adalah saat ia berbuka puasa. Izin tanya hadirin di Masjid Nurul Hidayah atau masyarakat sekitar Nurul Hidayah, azan yang paling dirindukan ketika bulan Ramadan azan apa? Maghrib. Kayaknya umum di mana-mana itu maghrib. Nggak ada yang subuh gitu, Pak. Maghrib. Kenapa? Karena sudah terbayang kenikmatan, sudah terbayang haus hilang, sudah terbayang perut kenyang gitu. Itu membahagiakan. Siapa yang nggak bahagia ketika mau mendekati bulan Ramadan? Jamaah bahagia, apalagi masjidnya menyediakan buat buka puasa. Kurang bahagia gimana? Sudah puasa, melaksanakan syariat agama, pas buka puasa ada takjil, ada makanan yang gratis, kan itu double bahagia. Sudahlah buka puasa, gratis pula, enak pula, Masya Allah. Maka mudah-mudahan para donatur di Masjid Nurul Hidayah yang sudah menyediakan berbagai macam makanan buka puasa, Allah terima ibadahnya, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan menjadi investasi di yaumil akhir nanti. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kebahagiaan yang kedua, kata Nabi SAW, adalah ketika ketemu dengan Allah. Hati yang bersih bisa ketemu Allah. Orang yang puasa bisa ketemu Allah. Maka kesimpulannya, puasa itu membersihkan hati. Itulah makna purifikatif dalam ibadah Ramadan, puasa Ramadan, yakni proses pembersihan kalbu. Maka target kita, Pak, di bulan Ramadan hari ini, tahun ini adalah seberapa bersih kalbu kita setelah selesainya Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan semakin bersih, setidaknya rasa benci hilang dalam hati. Target paling kerennya bertemu dengan Allah dalam keadaan yang paling menyenangkan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kedua adalah nilai transformatif. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ada kalimat di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kan agar kalian bertakwa itu sebuah proses menuju dari A menuju yang lain. Itu dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, namanya transformasi. Perubahan bentuk dari satu bentuk kepada bentuk yang lain yang lebih baik, yang lebih maksimal, itu namanya transformatif. Bagi pencinta film ada film Transformer itu perubahan, Pak, dari mobil Tronton menjadi Optimus Prime, ya itu perubahan menuju yang lebih baik. Nah, transformatif adalah menghadirkan puasa Ramadan dengan target kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih. Tidak sedikit ulama yang suka menggambarkan puasa itu seperti aktivitas ulat dengan kepompongnya sehingga menjadi kufu-kufunya, karena konteksnya hewan jadinya metamorfosa. Dalam konteks kita ya transformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Tinggal nanti dikaji, Ustadz, jadi orang bertakwa kayak gimana?
Banyak Pak ayatnya. Mau pakai Al-Baqarah ayat 2 sampai 5, mau pakai Ali Imran 133 sampai 135, atau di surat yang lain di Al-Baqarah ada kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Itu pun ujung-ujungnya adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka tugas kita tinggal memaksimalkan seperti apa sih karakter orang bertakwa, maka kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Misal, saya kasih contoh, ciri-ciri orang bertakwa adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rajin infak, baik saat lapang maupun sempit. Maka hadirnya Ramadan melahirkan sebuah proses transformasi dari yang jarang memberi menjadi rajin memberi. Dan luar biasanya Pak, di Indonesia ini Masya Allah, kalau masuk bulan Ramadan, aktivitas memberi itu berlipat ganda Pak. Jumlah antusiasme masyarakat muslim di Indonesia kalau masuk bulan Ramadan, itu luar biasa. Dari mulai bukbernya, dari mulai sahurnya, dari mulai santunan anak yatimnya, semua kaitannya dengan infak itu dilaksanakan. Masya Allah itu. Dan mudah-mudahan itu menjadi habit, menjadi karakter yang berdampak pada kualitas ketakwaan kita makin meningkat. Saya sangat optimis masyarakat muslim Indonesia setidaknya di bulan Ramadan itu meningkat kualitas ketakwaannya dengan aktivitas give, memberi. Dan mudah-mudahan kalau sudah bertakwa bagaimana Ustadz? Nah ini saya perlu spill ayat-ayatnya saja. Kalau orang sudah sampai pada kualitas takwa, bertransformasi menjadi seorang muttaqin, yang pertama, sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan sampai ayat ke-5, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, 5 keuntungan kalau orang sudah bertakwa. 1, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang sudah bertakwa, Allah kasih solusi kalau dia punya masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak ia duga. Memberi makan buat buka, memberi makan buat sahur, Allah ganti dengan rezeki yang tidak diduga sama sekali. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau bertakwa, Allah permudah urusannya, Allah lancarkan semua urusannya. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah hapuskan kesalahannya. Dan yang kelima, wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan pahalanya kalau orang sudah bertransformasi menjadi pribadi yang bertakwa. Yang ketiga terakhir, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sekaligus setelah yang terakhir saya mohon izin pamit duluan, ini mohon maaf jadi tidak ikut membersamai tarawih. Dalam poin yang ketiga, nilai yang terkandung dalam puasa Ramadan adalah preventif sekaligus kuratif. Preventif itu pencegahan, kalau kuratif pengobatan. Apa yang dimaksud? Mungkin yang kita bayangkan sehat nih. Ini bahas sehat nih, ternyata bukan sehat. Saya ambil satu hadis Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang itu, Pak, tidak akan masuk surga gara-gara amal solehnya. Kalau Bapak berpikir bahwa kita akan masuk surga dengan taraweh, salah. Kita akan masuk surga dengan sholat 5 waktu, salah. Kita masuk surga gara-gara puasa Ramadan, bukan. Kita masuk surga gara-gara melakukan beragam amal soleh, tidak, bukan karena itu kita masuk surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Terus karena apa kita masuk surga? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk Nabi juga sama Pak, nggak masuk surga gara-gara amal soleh. Kata sahabat, engkau juga Rasul? Saya juga, kata Nabi. Terus kenapa kok kita bisa masuk surga? Jawaban Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, illa ayyatagammadani Allahu birahmatihi wa maghfiratihi. Ketika Allah tolong kita dengan rahmat dan maghfirahnya, maka saat itulah kita bisa masuk surga. Maka tiket surga bukan amal soleh. Tiket surga adalah rahmat dan maghfirahnya Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, Pak, kalau Bapak masuk ke stadion bola pakai karcis, pakai uang, masuk ke stadion bola, karcisnya atau pakai uangnya? Karcis. Bapak punya uang segepok tapi nggak punya karcis, kemungkinan besar, Pak, kecuali kalau melipir ya, ada ideanya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak punya karcis. Karcis itu tiket masuk stadion. Rahmat dan maghfirah itu tiket masuk surga. Tapi untuk beli tiket harus punya
uang. Kalau ingin dapat rahmat dan maghfirah, jangan lupa beramal. Jadi tetap penting amal soleh. Jangan mentang-mentang, wah kata Ustaz, kita masuk surga bukan karena amal soleh itu. Kalau gitu mulai sekarang kita berhenti amal soleh. Oh, jangan, Pak. Jangan, itu kesimpulan yang salah gitu. Jadi kita tetap beramal soleh dalam rangka menghadirkan rahmat dan maghfirah. Kenapa Ustaz disebut preventif dan kuratif? Dijelaskan oleh para ulama, Pak. Kalau rahmat dan maghfirah digabung, dua-duanya disebut, maka maknanya rahmat pengawalan orang supaya tidak melakukan dosa, maghfirah adalah ampunan Allah atas dosa yang telah lalu. Dikawal supaya tidak melakukan dosa, itu preventif, pencegahan, dan menghapuskan dosa yang telah lalu, itu namanya kuratif atau maghfirah. Maka mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan 3 nilai dalam ibadah puasa Ramadan ini: verifikatif, transformatif, dan terakhir preventif dan kuratif. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.